Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan di part kedua ini. Tadi sudah kita bahas di part pertama 3 pembatal puasa ya. Yang pertama jima. Ya. Yang kedua makan dan minum dengan sengaja, yang ketiga muntah dengan sengaja. Nah, yang keempat keluar sperma. Ya. Sperma laki-laki dan perempuan ini biasanya bergejolak ya syahwatnya ya, lalu keluar sperma. Yang pertama karena sengaja ya, yang kedua gejolak syahwat. Nah, kalau karena sengaja misalkan onani, masturbasi, maka batal. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini batal sekalian. Jadi kalau di bulan Ramadan ada yang keluarin sperma ya, maka dia batal puasanya. Nah, kalau hanya sekedar gejolak syahwat tanpa dikeluarkan spermanya maka tidak batal. Iya. Ya, teman-teman mungkin ada yang paham, ada yang enggak nih keluar sperma nih ya. Keluar sperma itu adalah cairannya yang keluar dari laki-laki dan perempuan karena gejolak syahwat. Ya, teman-teman udah belajar IPA mungkin ya. Pertemuan antara sperma dan sel telur itu ya. Sperma itu cairan yang keluar dari laki-laki ya, atau perempuan karena gejolak syahwat. Kita lanjutkan. Nah, kalau dia keluarkan dengan sengaja maka puasanya batal. Disebutnya onani kalau laki-laki, dia ngeluarin sendiri. Atau yang perempuan namanya masturbasi ya. Itu namanya sama ya sebenarnya, onani dan masturbasi. Kalau onani itu laki-laki dia keluarkan sendiri spermanya. Kalau masturbasi perempuan dia keluarkan sendiri juga. Nah, maka puasanya batal. Ya, di sini menurut mayoritas ulama, onani atau masturbasi termasuk pembatal puasa menurut mayoritas ulama. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Atas Allah berfirman ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa baca artinya saja, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan onani atau masturbasi adalah bagian dari syahwat. Ya. Mengeluarkan sperma sendiri itu haram hukumnya. Ya, haram. Kalau bahasa Arabnya istimna ya. Onani atau masturbasi mengeluarkan sperma sendiri itu batal puasanya ya. Kita lanjutkan. Konsekuensinya ya, wajib mengqadha puasa seperti biasa tadi, diganti puasanya di luar bulan Ramadan, lalu tidak membayar kafarah karena tidak ada kafarah. Beda dengan jima tadi ya. Kalau jima ada kafarahnya, membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, berbekam. Ya, teman-teman tahu ya bekam ya. Ini kayak gini contohnya, gambarnya. Disedot darah kotornya kan gitu. Berbekam. Kalau ada yang pernah berbekam tahu ya. Atau pernah lihat mungkin ayahnya atau bundanya dibekam. Apakah berbekam ini membatalkan puasa? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ikhtilaf ulama. Perbedaan pendapat. Nah, Mister akan jelaskan perbedaan pendapatnya. Nah, di sini ada dua pendapat ya. Iya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait berbekam apakah batal atau tidak puasanya. Di siang hari ya, kalau di malam hari nggak berpengaruh. Pokoknya yang di malam hari makan udah boleh makan dan minum ya. Ini di siang hari atau di waktu puasa. Yang pertama, ini pendapat yang pertama yang ada di buku nih, berbekam membatalkan puasa. Yang ada di buku teman-teman. Berbekam membatalkan puasa. Jadi kalau dibekam keluar darah maka batal. Yang kedua, berbekam tidak membatalkan puasa. Ini pendapat kedua. Lah Mister ada 2 pendapat gini, yang mana yang benar? Nah, ini akan Mister akan bahas ya. Kita lanjutkan. Pendapat pertama, berbekam membatalkan puasa karena ada hadisnya. Ya, dari riwayatkan oleh Al Hasan ya, secara marfu sampai kepada Nabi. Beliau bersabda, al hajim wal mahjum aftara al hajim wal mahjum. Orang yang orang yang membekam dan dibekam ya,
berbuka, artinya batal puasanya. Ini kata Nabi. Aftarul hajim wal mahjum. Telah berbuka orang yang membekam dan dibekam. Jadi orang yang melakukan bekam, ya tukang bekam, dan orang yang dibekam puasanya batal. Ini kata Nabi. Ya, hadis ini sahih. Sahih. Ini pendapat pertama. Bahwa berbekam membatalkan puasa. Kenapa? Karena pada waktu dulu orang berbekam itu ya dia kalau tidak salah dihisap dengan mulut, teman-teman. Ada alatnya dihisap, lalu takut tertelan di mulut itu. Dan biasanya di bekam itu lemas kan. Makanya pendapat pertama ini adalah batal. Kenapa? Karena tadi takut masuk ke mulut, ya darahnya. Yang kedua, takut membuat lemas. Ya kan, orang puasa kan sudah lemas, terus ditambah darahnya disedot, juga tambah lemas, gitu nggak boleh. Makanya batal. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua, berbekam tidak membatalkan puasa. Ya, dari hadis yang lain ini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Nabi berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama Nabi mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Ya kan? Batal puasa orang yang melakukan bekam dan yang dibekam batal. Pendapat kedua, malah Nabi berihram dan berpuasa. Jadi yang kedua ini nggak batal. Lalu yang benar yang mana, Mister? Ya. Ternyata teman-teman sekalian, Mister lebih condong kepada berbekam tidak membatalkan puasa. Ini juga ada lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika menyebabkan lemah. Jika menyebabkan lemah nggak boleh berbekam. Tapi kalau lagi sehat terus dibekam nggak batal puasanya, insya Allah. Maka yang benar, ini pendapat mayoritas ulama. Ya, ini kesimpulannya tentang berbekam apakah membatalkan puasa atau tidak. Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, walaupun ada yang mengatakan batal tadi ya. Ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, berbekam tidaklah membatalkan puasa. Pendapat ini juga diikuti oleh para salaf, oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagian ulama salaf. Jadi ada dua pendapat tadi, berbekam membatalkan puasa, yang kedua berbekam tidak membatalkan puasa, tetapi yang lebih kuat ya adalah berbekam tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ya, cuma kalau kita mau berbekam lihat kondisi kita. Apakah kondisi kita sehat atau lemas? Kalau lemas jangan. Karena berbahaya tadi ya. Berbahaya buat kita. Kalau kita nggak lemas nggak apa-apa, insya Allah tidak batal. Ini pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau ada yang mengatakan berbekam batal, ya udah, tidak apa-apa, boleh juga. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Itu yang kelima. Yang keenam, keluar darah haid dan nifas. Ini sudah kita bahas ya, bahwa keluar darah haid dan nifas tidak boleh berpuasa, bahkan batal ya puasanya. Misalkan lagi puasa terus siangnya keluar darah haid dan nifas, maka puasanya batal dan wajib dihentikan puasanya, jangan dilanjutin. Oke, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, bukankah bila si wanita haid ia tidak sholat dan tidak pula puasa, itulah kekurangan agama si wanita ya. Karena wanita kan kekurangannya tadi lagi ibadah terus dia haid dan nifas, maka dia harus menghentikan ibadahnya. Itu pun ibadah, menghentikan ibadah karena ibadah yang lain, gitu kan? Bukan karena malas, tapi karena memang nggak boleh puasa, maka itu pun ibadah insya Allah. Jangan dilanjutin terus. Udah haid, udah nggak apa-apa sampai maghrib tanggung, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ini ya teman-teman sekalian, keenam pembatal puasa yang kita sudah bahas pada hari ini. Alhamdulillah pembahasan kali ini sudah selesai. Jadi misalnya kasih kesimpulan, yang keenam ini ya, keenam pembatal puasa. Afwan, kita ulang lagi di halaman 52 sampai 54. Yang pertama jima.
konsekuensinya tadi ya ada 3, membebaskan budak, kalau tidak bisa apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan orang miskin berapa orang? 60 orang. Oke, itu pilih yang mana. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Misalkan lagi perjalanan terus muntah, itu tidak sengaja, maka tidak batal. Keluar sperma pun kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, misalkan mimpi basah. Mimpi basah tidak batal karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja seperti onani dan masturbasi maka batal. Yang kelima, berbekam. Nah, berbekam ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Maka yang lebih kuat, berbekam itu tidak batal. Berbekam tidak membatalkan puasa. Itu yang lebih kuat. Dan yang kelima, yang keenam, keluar darah haid dan nifas. Keluar darah haid dan nifas. Ya, misal sudah jelaskan kemarin haid itu apa, nifas itu apa. Oke, seperti itu ya teman-teman sekalian. Barakallahu fikunna, jazakunallahu khairan katsira. Mudah-mudahan materi yang Mister sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua ya, dan silahkan ikuti instruksi di Google Classroom apa tugasnya. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan malas. Ya, ingat, belajar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kita berdoa agar dipanjangkan umur kita dan kita bertemu dengan bulan Ramadan siap dan tahu pembatal puasa ini ada 6 ini. Walaupun berbekam tadi ada perbedaan pendapat, ada 6. Selain ini maka tidak membatalkan puasa. Oke teman-teman sekalian, nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.